Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Berita apa saja yang lagi update hari ini, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's do this guys, let's go. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Akun Oke, infonya adalah Pak Erick Thohir sudah follow Instagram oleh Romani. Apakah ini pertanda yang baik? Untuk oleh Romani akan segera untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, memperkuat melawan Arab Saudi nanti dalam kualifikasi Piala Dunia round 3. Kita akan lihat dalam ya. 3 tahun harus masuk 100 besar. Beda zaman gue pelatih, mintanya banyak dikasih kagak. Lihat grup A untuk gue paling gampang, grup B lumayan berat, tapi grup kita paling berat. Kenapa harus takut? Kalau takut ya nggak usah main lah. Terus enaknya di kita ini kita underdog. Justru gue harap kita diremehkan. Rank 3 kemungkinan besar untuk Arab. 4 kita bisa. Kalau gue jadi Zidane, gue kontrol emosi, gue demen, gue juara. Setelah pertandingan gue tonjok. itu lebih bijak. Mumpung lu bahas Ronaldo. Iya. Bagaimana tanggapan Koci tentang Dan tolong kalimat-kalimatnya coach ini ke tim Jangan tolol lo jadi orang. Pengamat muda kena mental, Coach Justin. apakah tanda-tanda Bagot is back? Nggak back. Give me satu alasan kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil lagi. Ya kalau menurut gua harapannya kalau komposisinya emang mereka berdua ini kan kemungkinan nggak akan main salah satu. Bukan nggak akan, akumulasi kartu pasti nggak main. Soalnya akumulasi kartu merah kan di Ya udah, terakhir. kalau lu bilang kemungkinan nggak akan main, Emang pasti nggak main. ya udah bilang gitu Emang dong. Sesuai Dan tolong lu kalimat jadi aja coach idenya. Jadi Bagot ya harusnya dengan pengalaman yang dia punya. Jadi tolol ini orang. Bagot ya harusnya Nggak mental dengan gitu. pengalaman yang dia punya. Gue akan sangat senang kalau dia dikembalikan lagi ke timnas. Karena secara kualitas gue cukup senang sama dia. Atribut dia dalam duel-duel bola udara cukup bagus. Tapi kan bulan-bulan lalu itu ya ada gonjeng-ganjing lah yang gue juga nggak tahu pasti kenapanya. Ya bahkan di up juga ini udah bukan rahasia umum lagi ya. Bahkan si Erick Thohir ngomong di press conference ada Sintayong dipastikan full senyum usai dua pemain timnas Indonesia berhasil membuat kejutan di Eropa. Nathan ya. Pertama ialah Nathan Juan yang akhirnya mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama Swansea City. Bermain sebagai starter, Nathan tampil prima dan membantu The Swans menang 3-1 atas Tottenham FC. Starter ya. Serta berhak lolos ke babak kedua Piala Liga Inggris 2024-2025. Sementara itu, nasib serupa dialami oleh Elkan Bagot setelah cuma duduk di bangku cadangan akhir pekan kemarin. Bek bertinggi 196 cm ini tampil sebagai starter saat Blackpool tandang ke markas Big guy. Brighton Albion. Bermain selama 64 menit, Elkan Bagot sukses mengawal pertahanan Blackpool hingga meraih kemenangan 4-0. Wow, 4-0. Waduh, Elkan Bagot nggak dipanggil Sintayong. Tapi saya nggak dipanggil STY. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambahnya, dipencet dulu yuk, di follow-in gue. Sika. Ya, gua kutip dari bola.net, pernyataan dari manajer Timnas Indonesia, Bapak Sumarji. Beliau menginformasikan bahwa Elkan Bagot belum masuk dalam rencana pemanggilan Timnas untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Belum jelas alasan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke Timnas kenapa. Berdasarkan performa, Elkan Bagot masih dibilang konsisten, guys. Usahanya untuk menjaga performance-nya menurut gua masih cukup luar biasa. Kita lihat dari posturnya, semakin membesar badannya, keker, berotot. Terus di pertandingan terakhir ketika dia membela Blackpool di Carabao Cup, ratingnya juga oke. Persentase passingnya bagus. Dan rating yang didapatkan oleh SofaScore juga baik. Jadi kalau dari segi performance, gue rasa Elkan Bagot layak dipanggil Timnas Indonesia. Mungkin ada masalah non-teknis yang kita sama-sama nggak tahu, guys. Ayolah, Coach STY, buang egomu dan panggil kembali Elkan Bagot. Ayolah, panggil. Benar-benar nggak ada capeknya Yong Ki-hun terbang ke Eropa cari striker demi timnas Indonesia. Yong Ki-hun, asisten pelatih Sintayong, mengaku akan terbang ke Eropa dalam waktu dekat untuk mencari striker baru yang diharapkan bisa memperkuat lini serang tim Merah Putih. Langkah ini diambil menyusul ketidakpuasan Yong Ki-hun terhadap performa striker lokal yang berlaga di Liga 1. Yong Ki-hun secara terbuka menyatakan performa para penyerang lokal yang dinilainya belum mampu menunjukkan kualitas terbaik di level internasional. Kami terus memantau perkembangan pemain Liga 1, akan tetapi hingga saat ini belum ada striker lokal yang benar-benar memuaskan. Oleh karena itu, saya dan asisten coach Sintayong lainnya akan pergi ke Eropa dan melihat opsi lain yang mungkin bisa membawa dampak positif bagi tim, ujar Yong Ki-hun. Yong Ki-hun menjelaskan bahwa dirinya tidak meremehkan kualitas pemain lokal Liga 1. Yong Ki-hun menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan tim nasional.
Meskipun belum mengungkapkan secara rinci siapa saja striker yang menjadi targetnya, Yong Ki-hun menyebut bahwa ia telah mengantongi beberapa nama yang bermain di liga top Eropa. Kalau Sananta lagi gacor-gacornya. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? Jika kita melihat secara kualitas, maka Ole Roemeny adalah pilihan yang tepat. Seperti yang diketahui, salah satu kabar yang tengah hangat diperbincangkan adalah kemungkinan bergabungnya striker asal Belanda tersebut. Ole Roemeny, penyerang berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk FC Utrecht, disebut-sebut memiliki peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Roemeny yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Roemeny menegaskan bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, namun prosesnya berjalan ke arah yang positif. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang memang sedang membutuhkan tambahan daya gedor di lini depan. Kini, sinyal Ole Roemeny bakal dinaturalisasi semakin kuat setelah akun Instagramnya di-follow Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, Hal itu bisa lagi heboh dilihat itu ya. dari akun Instagram Erick Thohir pada Rabu siang tadi. Terlihat Erick Thohir mengikuti penyerang FC Utrecht tersebut, namun Ole Roemeny tampak belum mengikuti balik Erick Thohir. Meski begitu, belum diketahui pasti maksud dari Erick Thohir tersebut. Namun satu hal yang pasti, biasanya pemain yang bakal dinaturalisasi itu berawal dari saling follow akun Instagram dengan Erick Thohir. Kemudian, sang pemain akan datang ke tanah air dan diperkenalkan oleh Erick Thohir melalui unggahan foto berjabat tangan. Tentu, Ole Roemeny adalah penyerang idaman dari pelatih striker Yong Ki-hun, mengingat Ole merupakan goal getter yang lengkap. Dengan postur tinggi dan insting gol luar biasa, hal ini cukup untuk memikat hati Yong Ki-hun. Memang Pak Erick Thohir follow akun seorang saja sudah menjadi perbincangan dan pemberitaan hangat di media-media kita, teman-teman. Cuma follow loh. Kalau kita follow orang ngapain? Siapa yang mau lihat? Oke. Komentar Stefano Lillipali setelah ditonton asisten STY. Saya fokus untuk Borneo, tapi ya buat timnas saya selalu siap, walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga. Tapi kamu tahu nggak tadi ada asisten pelatih yang nonton? Tidak tahu, tapi ya, saya fokus untuk Borneo. Ya, kalau ada. Kalau tadi wasit asing bagaimana dengan ada wasit asing? Ya, menurut kamu? Ya ini baru pertama kali, kita tidak bisa lihat, tapi bagus hari ini. Ke depan kita harus lihat. Oke? Oke, thank you. Hari ini penampilan kamu di Mental pemain keturunan. Sangat tidak fair kalau misalkan kita membandingkan kapasitas mental pemain keturunan dengan pemain lokal gitu ya. Pemain keturunan itu pada prinsipnya kapasitas mentalnya itu sama dengan pemain lokal. Tapi yang membedakan adalah sistem yang ada di sekitar. Budaya. Sistem dan kultur budaya Ya. orang asing yang memberikan kesempatan pada anak-anaknya mandiri dan bertumbuh, mendukung secara fair, memberikan kesempatan mereka untuk mengenali kebutuhan, tujuan, dan juga menyelesaikan masalah. Nah, itu yang perlu kita kejar. Jadi, masalahnya bukan di pembandingan antara pemain lokal dan keturunannya, tapi kultur kita dengan kultur pemain keturunan itu sudah sehat nggak untuk mendampingi kapasitas mentalnya pemain. Itu dulu. Benar, teman-teman ya. Jadi, kalau orang-orang bule di sana itu kalau nggak salah umur 17 tahun mereka udah hidup mandiri, tapi terserah mereka mau buat apa, tapi mereka mengajarkan untuk bahkan mereka diminta keluar dari rumah ya untuk bisa hidup mandiri, berjuang untuk bagaimana bisa belajar agar supaya mereka bisa dewasa lebih cepat. Bisa mentalnya semakin terlatih. Itu berbeda dengan kita. Itu nanti kita keluar dari rumah nanti menikah, teman-teman. Oke, teman-teman semua ya, saya pikir demikian dulu pemberitaan kita hari ini. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.